warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila saya tidak dapat hadir lagi pada kesempatan yang berbahagia ini karena mendadak ada tugas yang tidak bisa saya tinggalkan, sehingga saya akan menyampaikan materi kuliah online ini melalui asinkronus. Jadi Anda bisa memutarnya berkali-kali dan bisa Anda simak sewaktu-waktu, seperti itu ya. Dan materi ini adalah materi yang akan keluar juga ketika UTS. Jadi mohon disimak dengan saksama. Dan materi kita kali ini adalah tentang EYD atau ejaan yang disempurnakan. Dan di EYD ini kita akan mendiskusikan terkait dengan pemakaian huruf, pemakaian tanda baca, dan penulisan kata. Sebelum kita beralih ke bagaimana EYD tersebut dan penggunaannya, Anda perlu tahu apa itu EYD dan fungsinya. Jadi EYD merupakan pedoman resmi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena di pedoman ini mengatur penulisan berbagai aspek, yaitu penulisan huruf kapital, huruf miring, huruf tebal, penulisan kata, unsur serapan, dan tanda baca. Sedangkan untuk versi terkini EYD ini ada di versi 5 yang terakhir dirilis pada 16 Agustus 2022. Dan ini bertepatan dengan konferensi bahasa yang diadakan tiap 5 tahun sekali. Dan namanya pedoman, jadi EYD ini berfungsi sebagai standar dalam membuat tata bahasa yang baku, menyaring unsur bahasa asing agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Makanya banyak sekali nantinya di ejaan yang disempurnakan serta di KBBI yang menyerap dari bahasa-bahasa asing yang kemudian penulisannya disesuaikan seperti pedoman bahasa Indonesia. Serta di dalam EYD juga membantu pengguna memahami informasi lebih cepat dan mudah karena penulisannya teratur. EYD ini bisa Anda gunakan ketika Anda menulis tulisan ilmiah, khususnya ketika Anda menulis atau mengerjakan makalah, atau Anda juga bisa gunakan ketika nanti tugas akhir menulis karya tulis ilmiah. Dan apa saja sih yang ada di dalam EYD? Di dalam EYD ini ada 31 aturan, entah terkait dengan huruf vokal, konsonan, gabungan huruf vokal, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, huruf tebal, penulisan kata, sampai pada tanda apostrof. Nah, nanti saya akan berikan PowerPoint ini, kemudian nanti Anda bisa klik sendiri. Ketika Anda mengklik huruf, nanti akan langsung diarahkan ke bagian huruf. Lalu tinggal Anda klik ke daftar isi untuk kembali ke menu. Kemudian huruf vokal, kita bisa tahu ya, huruf vokal di sini ada A, I, U, E, O, ya. Dan E sendiri ada yang E dan ada yang E. Ini sama penggunaannya seperti bahasa daerah ya. Di dalam bahasa Jawa pun juga sama. Ada yang E dan ada yang E. Saya rasa untuk di bahasa daerah juga ada juga. Kemudian setelah itu ada di huruf konsonan. Dan untuk huruf konsonan itu selain dari huruf A, I, O, E, O tadi, ya. Pasti Anda juga sudah tahu ya. Selanjutnya ada gabungan huruf vokal. Ada eu, ai, au, ei, dan oi.
Saya rasa kalau untuk pemahaman tentang huruf Anda sudah paham semua. Langsung saja saya beralih ke huruf kapital. Penggunaan huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama di awal kalimat. Anda bisa lihat contohnya ya. Lalu huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk nama julukan. Anda perhatikan di sini. Lalu yang ketiga, huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama nama orang, yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Anda bisa lihat di sini. Yang keempat, huruf kapital digunakan pada nama orang seperti nama teorinya, nama hukum, dan nama rumus. Dan mungkin nanti Anda akan gunakan ini ketika di makalah-makalah Anda. Karena makalah Anda tentang makalah kesehatan, jadi Anda juga pastinya akan melibatkan nama-nama hukum atau nama-nama teori serta nama rumus. Dan huruf kapital tidak digunakan untuk menulis huruf pertama kata yang bermakna anak dari. Contoh, kalau di Muslim ada yang bin, binti. Lalu kalau untuk yang di Batak ada boru. Lalu untuk yang di Belanda ada van. Kecuali ditulis sebagai awal nama. Kalau namanya di awal misalnya memang namanya Binti, ya, namanya Binti Syarafah misalnya, maka dituliskan dengan huruf kapital karena ada di awal. Karena binti di sini atau boru itu menunjukkan nama anak, maka ditulis dengan huruf kecil. Contohnya bisa Anda lihat di sini. Kemudian huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Ibu berpesan, berhati-hatilah nak, misalnya gitu ya. Ini digunakan ketika kita menulis awal kalimat menggunakan petikan langsung, ya. Kemudian yang 7, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam hal tertentu yang berkaitan dengan nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti Tuhan serta singkatan. Nah, ini ketika kita menulis huruf kapital untuk agama ya, agama kemudian kitab ya. Jadi nanti contoh penulisannya seperti ini. Lalu huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, kebangsawanan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, dan gelar akademik yang mengikuti nama orang. Contoh, ada Mahaputra, ada Tengku, ada Laode, ya, ada Kiai Haji, ada Doktor, ada Magister. Nah, ini digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan. Kemudian juga huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, lalu unsur keagamaan, profesi, serta nama jabatan. Anda bisa lihat contohnya di sini ya. Huruf kapital juga digunakan untuk huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, atau yang digunakan sebagai pengganti nama orang serta instansi. Nah, ketika kita menuliskan nama presiden ya, wakil presiden, nah itu ditulis huruf kapital. Lalu ada lagi sekretaris jenderal, itu juga huruf kapital karena diikuti dengan nama kementerian luar negerinya. Gubernur Papua Barat juga ditulis huruf kapital karena dia diikuti dengan daerahnya. Tidak ditulis huruf kapital jika hanya ditulis pangkatnya saja, misalnya gubernur, sekretaris, ya, tidak diikuti nama sekretarisnya atau nama gubernurnya, itu tidak ditulis dengan huruf kapital.
Lalu huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara. Ya, Anda bisa lihat di sini. Lalu huruf kapital tidak digunakan pada nama bahasa, suku bahasa, dan aksara yang berupa bentuk dasar kata keturunan. Misalnya pengindonesiaan, atau keinggris-inggrisan, atau kesunda-sundaan. Ini tidak perlu ditulis dengan huruf kapital, karena ini menyerupai artinya. Maka tidak perlu ditulis dengan huruf kapital. Kemudian huruf kapital digunakan di huruf pertama nama tahun, bulan, ya, entah tahun Masehi, tahun Hijriah, dan tahun-tahun yang lain. Setelah itu huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah, ya, entah konferensi Asia Afrika, Perang Dunia II, proklamasi kemerdekaan, dan lain sebagainya. Contohnya bisa Anda cermati. Kemudian huruf pertama peristiwa sejarah tidak digunakan sebagai nama, maka ditulis dengan huruf non kapital. Misalnya, kami memperingati proklamasi kemerdekaan setiap tahun. Karena dia tidak mengikutkan kemerdekaan apa, tidak memberikan keterangan kemerdekaan apa, maka penulisannya cukup dengan huruf kecil saja. Lalu huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama geografi, nama tempat, ya, intinya nama tempat. Jika diikuti nama tempatnya, benua Afrika, maka ditulis huruf kapital semua di awal kata. Tapi tidak ditulis kapital jika hanya menyebutkan benuanya saja tanpa menyebutkan Afrika. Ya. Saya pergi ke benua, itu cukup ditulis huruf kecil saja, tidak huruf besar seperti ini. Lalu huruf pertama unsur geografi tidak diikuti nama, ditulis dengan huruf non kapital seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, ini tidak diikuti huruf kapital. Lalu huruf pertama nama diri geografi yang digunakan sebagai nama jenis ditulis dengan huruf non kapital. Misalnya jeruk Bali, karena jeruk Bali ini merupakan spesies, bukan jeruk yang berasal dari Bali, maka penulisannya ditulis huruf non kapital. Kacang Bogor ini bukan merupakan kacang yang berasal dari Bogor, tapi memang ini adalah nama dari spesies kacang, maka ditulis dengan huruf kecil atau non kapital. Sudah paham sampai sini ya? Lalu nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan jenis yang lain dalam kelompoknya. Contoh, saya makan gula Jawa. Gula Jawa bukan berarti gula yang berasal dari Jawa, tidak. Di Kalimantan, Sumatera pun ada namanya gula Jawa. Bukan begitu, teman-teman? Dan gula pasir ini juga. Jadi hanya ditulis dengan huruf non kapital. Lalu huruf kapital digunakan untuk nama geografi yang menyatakan asal daerah, ya. Maka ini ditulis huruf kapital. Apanya? Daerahnya saja. Misalnya batik Cirebon, berarti batik memang dari Cirebon, maka yang ditulis hanya daerah Cirebonnya saja. Atau film Indonesia, bahasa Indonesia, yang ditulis huruf kapital cukup Indonesianya saja. Ya, Anda bisa lihat contohnya di sini. Lalu huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama semua kata, ya, untuk menunjukkan keterangan, ya, atau mungkin akronim, atau nama dokumen, atau nama organisasi, ya. Contohnya seperti ini, ya. Ini singkatan ya, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP,
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, MPR RI, ya, dan lain sebagainya. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap kata jika kita menunjuk pada judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama media massa. Ya, kecuali kata tugasnya. Kata tugas itu apa? Contohnya ini. Ke, dan. Jadi kata tugas ini lebih ke konjungsinya. Ya. Itu tidak perlu ditulis huruf kapital. Lalu huruf kapital juga digunakan sebagai unsur pertama singkatan atau nama gelar dan nama pangkat, ya. Seperti SE, MSI, ya kan? Hajah, pendeta, daeng, datuk, KRT, ya, begitu. Lalu huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, yang lain. Khususnya ketika dia menyapa di kalimat langsung. Ini adalah kalimat langsung. Maka ditulis dengan huruf kapital karena ini sapaan. Oke. Paham sampai sini ya? Kemudian huruf kapital digunakan ya ketika menuliskan kata Anda. Kalau kita cantumkan di dalam sebuah kalimat, kata Anda ini adalah sapaan, maka berlaku seperti ini, ya. Anda juga harus ditulis dengan huruf kapital, ya. Jadi ungkapan itu juga huruf kapital, ya, di kalimat langsung khususnya. Dan istilah kekerabatan yang diikuti oleh kata yang menunjukkan kepemilikan ditulis huruf non kapital. Misalnya, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Karena ini bukan sapaan, jadi dan kalimat langsung, jadi cukup ditulis dengan huruf non kapital saja. Karena ini hanya sebatas informasi. Gitu ya, itu huruf kapital. Nanti Anda bisa klik-klik saja di sini. Ya. Kemudian ada huruf miring. Nah, ini untuk huruf miring ini untuk menulis judul buku, judul film, judul album, ya. Jadi cara penulisannya seperti itu. Ya. Lalu ada huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf. Ya. Misalnya huruf terakhir kata abad itu adalah D. Nah, ini sebenarnya tujuannya untuk menegaskan, memberikan keterangan, ya. Bukan karena ini kata khusus, itu tidak. Karena kita memberikan penegasan. Ini loh yang kita jelaskan, yang sedang kita jelaskan. Ya. Misalnya ketika mungkin guru atau dosen membuat sebuah soal, imbuhan ber pada kata berjasa bermakna memiliki, dan lain sebagainya. Lalu huruf miring digunakan untuk menulis kata atau ungkapan dalam bahasa daerah dan bahasa asing. Ya. Jadi kenapa? Karena bahasa asing, ya, bukan bahasa Indonesia. Ketika kita menuliskan bahasa Indonesia di dalam makalah kita, maka ketika ada istilah asing, penulisannya harus dimiringkan. Ini Tuturi Handayani juga bahasa Sanskerta, jadi harus dimiringkan. Ya, sampai sini paham ya saudara? Jadi Anda nanti bisa klik-klik di sini. Nah, ini masih banyak sekali. Ini huruf tebal, ya. Ini huruf tebal khususnya ketika Anda nanti menulis karangan, ya, untuk menulis judul, ya. Lalu ada penulisan kata dasar, kata berimbuhan, ya. Penulisannya itu harus dirangkai ketika kita menemukan kata-kata adibusana, aerodinamika, antar golongan, anti kekerasan, dan lain sebagainya.
Lalu ada lagi ketika kita mengawali dengan tanda hubung ya, misalnya non Indonesian, pro Barat. Nah, ini sebenarnya istilah-istilah Inggris ya. Non pro ini adalah istilah Inggris. Maka kalau dia menggunakan tanda hubung, maka penulisannya perlu dimiringkan. Karena ini gabungan antara tulisan istilah asing dan istilah Indonesia. Ini juga sama, istilah Indonesia ini istilah asing ya. Nah, ketika kita menuliskan maha ya, ini penulisannya harus dipisah. Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Pengampun, ini ditulis dipisah. Kemudian juga kita perlu memisah ketika menggunakan kata hubung strip. Berjalan-jalan ini ada kata ulang, jadi harus dipisah. Lalu juga bentuk kata ulang gabungan ya, misalnya kapal barang jadi kapal-kapal barang. Berarti kan banyak kapal barang artinya ya. Lalu ada kata depan ya, kata depan itu di, ke, dari. Lalu ada partikel itu ada lah, kah, tah. Nanti silahkan Anda lihat ya di salindia yang nanti saya bagikan. Pun ya, pun ini juga harus ditulis serangkai ya dengan kata yang sebelumnya. Kemudian ada partikel per ya. Ini juga perlu dipisah penulisannya. Demi, tiap, mulai, per itu ya. Kalau menuliskan nominal. Lalu ada singkatan ya. Ini ada singkatan AH, KH, saudara gitu ya. Ini adalah singkatan-singkatan gelar ya. Anda juga harus paham nantinya Anda dapat gelar apa ketika Anda lulus dari Poltekkes Permata Indonesia ya. Kalau Anda D3 berarti nanti gelarnya AMD di belakang, ahli madya. Ya. Kalau misalnya ada S1 ya mungkin nanti Eskes, sarjana kesehatan ya. Nah, ini doktor itu S3. Sudah mendapat gelar S3, sudah sekolah sampai S3. Kalau dokter ini orang yang menyuntik orang sakit gitu ya. Ya bisa saja dokter ini juga dokter, itu bisa jadi gitu ya. Tapi kalau dokter ini khususan untuk pekerja atau orang yang ada di rumah sakit ya, khususnya ahli medis yang di rumah sakit itu dokter. Terus ada singkatan nama orang ya. Dalam bentuk inisial ditulis tanpa tanda titik ya. Ini inisial ya, bukan singkatan, tapi lebih ke inisial nama depannya saja. Lalu ada singkatan akronim, ini juga karena kita menyingkatnya mengambil huruf pertama ya di tiap kata, maka ditulis huruf besar semua. Lalu singkatan yang terdiri atas lebih dari 2 huruf yang lazim digunakan dalam dokumen atau surat menyurat ya, itu diikuti dengan tanda titik seperti ini. Nah, ini singkatan ya, misalnya DKK dan kawan-kawan, DLL dan lain-lain. Karena ini bukan singkatan istilah, ini hanya untuk mempermudah saja, jadi ditulis dengan huruf kecil non kapital lalu diikuti tanda titik. Ya, ini juga atas nama. Lalu juga singkatan untuk kita menulis alamat. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Jadi Anda bisa menulis alamat dengan baik di, misalnya Anda suka beli online, nah tulis dengan lengkap ya. Tapi juga tidak perlu ditulis lengkap, bisa Anda singkat dengan singkatan yang benar. Lalu ada takaran ya. Cara menyingkatnya seperti apa Anda juga pasti tahu. Lalu ada akronim nama diri.
yang dia diambil dari suku kata tengah ya, misalnya Bapenas. Ini ditulisnya huruf kapital di awalnya saja karena ini diambil Bapenas gitu ya. Jadi diambilnya tidak merata istilahnya gitu. Dari tiap katanya. Ya. Selanjutnya ada akronim ya. Ini tadi yang akronim ya. Lalu ada angka bilangan. Nah, ini angka bilangan. Ada angka Arab, angka Romawi. Jadi yang biasa kita pakai namanya angka Arab. Kalau angka Romawi itu Romawi 1, 2, 3 ya. Kemudian bilangan dalam teks yang dinyatakan dengan satu kata ditulis dengan huruf. Jadi misalnya satu kata, saya punya adik 3. Nah cukup saya punya adik TIGA gitu ya. Tapi kalau dia sudah puluhan maka ditulis tulisan seperti ini saja gitu ya. Nah ini untuk angka bilangan ya. Anda bisa cermati nanti ya. Lalu ini ketika menuliskan angka yang menunjukkan bilangan besar, lalu angka digunakan sebagai bagian dari alamat seperti jalan, rumah, apartemen, dan kamar. Ini untuk menuliskan persenan ya. Ini untuk menyebutkan angka Romawi gabungan ya. Abad ke, perang dunia ke ya. Lalu penulisan angka dan akhiran an. Ini juga untuk menuliskan peraturan perundang-undangan. Itu juga tata tulisnya mengikuti kaidah penulisan teks perundang-undangan. Lalu bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf serangkai ya. Misalnya Raja Ampat ini kan tempat ya, nama tempat. Kelapa 2 itu juga nama tempat ya. Tiga Raksa Tangerang misalnya. Simpang 5 itu ditulis dengan digabung ya. Ada kata ganti ada kata ganti ku, kau, kata ganti kau ya. Lalu ada kata sandang itu ada si dan sang. Jadi penulisannya dipisah ya dari katanya. Ada tanda titik. Nah, tanda titik ini macam-macam ya digunakannya untuk akhir kalimat pernyataan. Terus juga tanda titik digunakan untuk mengakhiri pernyataan dengan lengkap ya. Intinya tanda titik digunakan untuk kalimat berita. Kemudian tanda titik digunakan di belakang angka ya, atau mungkin suatu rincian. Contohnya seperti ini, 1 titik gitu ya. Dan tanda titik harus nempel ya dari kata sebelumnya atau huruf sebelumnya atau angka sebelumnya. Lalu tanda titik ini ya untuk penomoran. Nah, ini untuk penggunaan di bagan ya, juga harus ada tanda titik. Ini ketika kita membuat makalah atau karya tulis. Nah, ini tidak digunakan, tanda titik tidak digunakan pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung. Ya. Jadi ini bisa Anda lihat lagi. Nah, ini ya tanda titik juga digunakan untuk menamai tabel, menamai waktu dan jangka waktu. Lalu juga untuk memisahkan bilangan ribuan. Nah, itu tanda titik ya. Lalu tanda titik tidak digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan. Contoh NIP, nomor induk pegawai, atau mungkin nomor rekening. Nah, itu tidak perlu pakai tanda titik setelahnya, sebelumnya. Lalu tanda titik tidak digunakan pada akhir judul dan subjudul ya. Lalu tanda titik tidak digunakan di belakang alamat. Ini ada tanda koma ya. Tanda koma juga sama ya, nanti bisa Anda lihat sendiri. Tanda koma, lalu titik koma. Nah, titik koma ini kembali ke huruf lagi. Titik koma ya. Pastikan Anda mengklik di garis ya, di garis supaya nanti bisa langsung berpindah ya. Ini titik koma. Untuk apa titik koma? Ya memisahkan ya.
sumber kutipan ya. Terus kita klik garisnya, tanda titik 2. Ini juga sama, memisahkan ya, atau memberikan pernyataan, rincian ya. Ini juga ketika kita menulis nama ketua, wakil, sekretaris gitu ya, pakai tanda titik 2. Ini rincian, ataupun dalam naskah drama, atau digunakan untuk menuliskan jilid atau halaman, atau mungkin surat di dalam Al-Quran ataupun Injil ya. Kemudian untuk menunjukkan jam, menit, dan detik ya. Lalu untuk menunjukkan rasio juga ya. Kemudian selanjutnya ada kata hubung ya, kata hubung itu strip ya, digunakan untuk ini. Nanti Anda bisa cermati. Ini sebenarnya masih ada hubungan dengan tadi yang sudah kita bahas ya. Jadi masih ada hubungannya. Jadi semuanya itu saling berkaitan. Ada tanda pisah. Tanda pisah itu 2 kali strip. Nah, ya. Ternyata ini gunanya untuk mengapit keterangan atau penjelasan. Lalu juga untuk tanda pisah digunakan di antara 2 bilangan, tanggal ataupun tempatnya. Ada tanda tanya. Pasti tanda tanya untuk bertanya. Tanda seru juga untuk menyeru. Mungkin saya ingin memerintah, itu pakai tanda seru. Saya mengagumi, wah hebat sekali, itu ada bentuk kekaguman menggunakan tanda seru ya. Ataupun pada saat memerintah, ataupun pada saat marah, nah itu pakai tanda seru ya. Lalu ada elipsis ini titik-titik. Nah titik-titik ini juga ternyata ada maknanya ya, digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan atau tidak disebutkan. Lalu tanda elipsis digunakan untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog, seperti ini ya. Jadi ternyata tanda seperti itu juga digunakan. Ada juga untuk menandai jeda dalam tuturan yang ditulis. Maju, nah kan ya, maksudnya kan dipanjangkan gitu ya. Maju, jalan gitu. Kamera, siap gitu ya. Cekrek gitu misalnya. Atau tanda elipsis di akhir kalimat diikuti dengan tanda baca akhir. Ada tanda petik ya, tanda petik ini jelas kalimat langsung ya. Terus mungkin untuk memberikan judul buku, judul pidato itu bisa pakai tanda petik ya. Lalu juga digunakan untuk istilah ilmiah ya. Ada tanda petik tunggal satu-satu untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Misalnya gini ya. Ini udah tanda petik, di dalamnya ada petik lagi. Nah, itu berarti pakai tanda petik tunggal. Atau ini tergugat yang didugat gitu ya, yang digugat. Jadi ini keterangan, makna ya. Tanda kurung juga ada. Nah, ini untuk digunakan untuk akronim ya, ini ya. Ini juga ya. Lalu ada tanda kurung siku. Tanda kurung siku ini tanda kurung yang kotak ya bentuknya, ternyata itu beda. Nah, gunanya untuk apa? Untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi ya. Lalu ada ini tadi kurung siku sudah, ada garis miring. Nah, garis miring pasti Anda tahu ya, untuk menuliskan nomor surat. Lalu juga untuk mengapit kata, huruf atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan dan kelebihan dalam naskah ya, atau mungkin untuk memberikan keterangan ya. Dan yang terakhir ada apostrof. Apostrof itu tanda petik ya, digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu ya. Seperti itu ya. Nanti Anda bisa langsung akses juga seperti ini. Kemudian untuk
kisi-kisi. Nah, kisi-kisinya ini ada seperti ini ya. Ini adalah kisi-kisi. Jadi nanti kisi-kisinya terdiri atas 10 soal esai konseptual dan 15 esai soal perbaikan kalimat dan EYD. Jadi perlu Anda ingat, jumlah total soal ada 25 soal dalam waktu 100 menit. Ya, 100 menit itu berarti sekitar 1 jam lewat 50 menit. Ya, lumayan, sangat lumayan ya. 1 jam lewat 50 menit. Betul ya, 1 jam lewat 40 menit. Ya, 1 jam lewat 40 menit. Gitu ya. Ini adalah kisi-kisinya tentang soal perbaikan. Begitu teman-teman yang mungkin bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan bisa sampaikan lewat WA. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sukses menempuh UTS.